Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal unboxing produk dari penerusnya Oppo A16, yaitu ada Oppo A17 yang kira-kira bentuknya bakal kayak gimana sih dari Oppo A17 ini. Yang jelas bakal ada upgrade atau mungkin bakal ada downgrade dari Oppo A16 ke Oppo A17 yang baru ini. Jadi langsung aja seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Ya, jadi langsung aja kita bakal cek dulu dari segi kelengkapan yang ada di Oppo A17 ini bakal kayak gimana. Dari segi desain kotaknya juga mirip-mirip sama Oppo pada umumnya. Apalagi yang di seri A ini ya, jelas-jelas di sini ada A dan juga kita dapat di varian 4/64GB dan di bawahnya ini ada Oppo A17. Dan langsung aja ya, kita langsung nilai dari kotaknya dulu nih. Yang di bagian kirinya ini ada tulisan Oppo A17 dan yang di bagian kanan saya ini ada tulisan Oppo. Bagian atasnya ini kosong dan di bagian bawahnya juga ini kosong aja. Dan kita beralih langsung di bagian belakangnya ya. Di sini kita main cepet aja. Di sini Oppo A17 ini punya 4 point selling, yang dimana di bagian pertama ini premium leather feel design. Jadi kemungkinan sih dari bodinya ini bakal mirip-mirip sama Oppo A77s atau Oppo Reno 7 yang 4G-nya ya dari segi bodinya. Tapi ini ada tulisan feel design, jadi bakal kemungkinan juga bakal terlihat rasanya kayak leather ya, atau mungkin kulit ya. Jadi nanti bakal kita cek juga dalamnya seperti apa ya. Dan buat yang di bagian kedua ini ada 50 megapiksel AI kamera. Dan lanjut lagi, di sini ada 5000 mAh long lasting battery, yang dimana ini dijamin kenceng dan juga awet banget ya. Dan lanjut kita di bagian up to 4GB extended RAM. Jadi ada extended RAM-nya di 4GB, jadi 64 tambah di 4GB tambah 4 lagi jadi 8GB. Dan lanjut di bagian bawahnya, di sini kita dapat varian 464 lagi, tulisannya sama. Dari sini kita warnanya hitam malam, yang saya sendiri juga penasaran bakal kayak gimana bentukan dari Oppo A17 ini. Jadi langsung aja kita bakal unboxing sekarang juga. Ya, jadi langsung aja kita buka dari HP Oppo A17 ini. Yang pertama kita disuguhin sama kotak hitamnya ini, dan sini udah ada HP-nya ya. Dan point sellingnya juga ini sama-sama aja, nggak ada yang berbeda dari point sellingnya. Jadi langsung aja kita bakal lihat dalam kotaknya ini ada apa aja sih. Ya, jadi langsung aja kita cek di dalam kotak hitamnya ini ada apa aja. Yang jelas di sini ada petunjuk pengguna, ada namanya kartu garansi, dan juga ada SIM tray-nya juga ya, lengkap. Dan di sini juga kita dapat yang namanya soft case, yang dimana soft case-nya sendiri di sini udah kelihatan frame-nya juga ya. Frame-nya sendiri di sini udah kelihatan dari jenis kameranya, bentuknya bulat lonjong kayak gini. Saya juga penasaran untuk HP-nya bakal kayak gimana. Jadi yang jelas ini kita bakal beresin dulu dan langsung kita lihat di dalam kotaknya ini ada apa lagi. Yang harusnya sih ada batok chargernya ya, karena Oppo nggak mungkin ngilangin batok chargernya. Di sini ada HP-nya yang bakal kita pinggirin dulu, dan langsung di sini kita dapat batok charger dan juga kabel datanya atau kabel buat chargernya. Yang jelas di sini buat kabel chargernya, sayangnya buat kabel chargernya di sini sendiri sayangnya masih di micro USB ya, belum USB Type C di Oppo A17. Kalau di Oppo A16 itu dia USB Type C atau micro USB ya, saya sendiri juga agak-agak lupa ya. Jadi langsung aja di sini batok chargernya sendiri dapat di 10 watt ya. Ya, sayangnya masih di 10 watt ya. Tapi menurut saya sih buat HP Oppo A17 ini adalah entry level ya. Jadi ya wajar-wajar aja masih di 10 watt ya. Walaupun agak sayang sih kalau misalkan masih dapat di micro USB. Dan ini kita bakal beresin dulu, langsung fokus di bagian HP-nya. Nah, dan ini adalah tampilan langsungnya dari Oppo A17, tampilan belakangnya. Ya sesuai sih sama apa yang ada di kotak ini, yang dimana dia nyebutnya leather feel design. Jadi emang feelnya kayak leather, tapi di sini beneran bukan leather. Ya kalau misalkan dilihat dari bodinya ini bener-bener feelnya feel leather ya. Ya walaupun nggak sama kayak Oppo A77s, tapi kalau misalkan dari segi tekstur ini mirip sama Oppo A77s ini. Tapi yang jelas bodinya ini bodi polikarbonat. Kalau misalkan dilihat-lihat sih mirip sama Poco M3 yang daily driver saya ya buat HP Poco ini. Dari bodinya mirip-mirip kurang lebih kayak gitu. Yang jelas ini bukan leather, tapi feelnya aja leather. Tapi dari segi body dan juga desain sih ini kece banget ya, apalagi di bagian frame kameranya yang nunjukin kalau Oppo itu bagian desainnya selalu berinovasi. Yang jelas bodinya ini
udah kece abis lah. Jadi langsung aja kita bakal bahas dari perintilannya dulu. Yang pertama dari segi kameranya dulu. Yang di sini kamera sendiri ada di dual ya. Walaupun di tengahnya ini kelihatan kayak 3, tapi aslinya ini dual kamera, dan juga di sini ada lampu flashnya juga. Di sini ada tulisan AI kamera, dan kalian juga udah bisa lihat tekstur dari body Oppo A17 ini yang full leather design ya. Dan di bagian bawahnya ini ada Oppo. Dan kalau misalnya kalian perhatiin di bagian frame layarnya ini beda ya teksturnya ya. Kalian juga udah bisa lihat sendiri. Tapi yang warna hitam ini juga nggak kalah kece abis dibandingkan yang warna birunya. Tapi sayangnya di sini kita dapat yang warna hitam ya. Warna birunya kalian juga bisa lihat sendiri di website Oppo, mungkin udah ada ya. Atau mungkin kalian juga bisa cek sendiri di internetnya yang warna birunya. Yang jelas dari Oppo A17 ini di bagian kanannya, ini ada namanya side fingerprint dan juga udah include sama tombol power on off ya. Dan juga di sini ada top volume up dan juga volume down-nya. Lanjut di bagian atasnya ini dia kosong, dan di bagian kirinya ini dia cuma ada SIM tray-nya aja. SIM tray-nya sendiri saya juga mau lihat ya kayak gimana nih SIM tray-nya. Yang jelas sih harusnya dia udah di triple slot ya. Ya, dari SIM tray-nya sendiri ini udah dapet di triple slot lah, karena wajar lah. Menurut saya HP ini ada di kelas entry level. Dan lanjut di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini udah kelihatan ya, di sini ada lubang audio jack 3.5 dan juga ada mikrofon, speaker, dan juga ada yang namanya buat chargernya sendiri ya, masih pakai micro USB. Dan mungkin segitu aja dari segi desain Oppo A17. Dan kalau misalkan dirasa-rasa nih ya, di bagian bodinya sendiri ini tebalnya dapat di 8,3 mm dan beratnya sendiri di sini dapat di 189 gram. Dan buat HP Oppo A17 ini buat sertifikasinya dijamin aman banget nih, karena udah dapat sertifikasi IPX4 water resistant. Ya ini udah anti cipratan air lah. Kalau misalkan kalian kayak gitu hujanan, mungkin ini harusnya udah aman banget nih dari Oppo A17 ini. Jadi langsung aja kita bakal nyalain dan langsung lihat dari UI Oppo A17 ini. Let's go. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Oppo A17, yang dimana langsung aja kita bakal lihat dari segi desain layarnya dulu. Yang dimana dari segi desain layarnya sendiri ini pasti pakai yang namanya water drop, dan dari bezelnya sendiri ini lumayan tebal ya, tapi nggak setebal kayak Realme C33 kalau menurut saya pribadi ya. Ini masih wajar lah di kelas entry level dari Oppo A17 ini. Bezelnya masih kayak gini, jadi oke-oke aja, masih diwajarin. Kecuali kalau misalkan harga udah di 3 jutaan atau di 4 jutaan tapi masih bezel tebel, agak sayang aja gitu. Iya nggak sih? Oh ya, buat lebar layar dari Oppo A17 ini dia dapat di 6,56 inch IPS LCD SD Plus, atau bisa dibilang resolusinya sendiri dapat di 720 kali 1612 pixel aja. Dan di sini langsung aja kita bakal lihat dari tentang perangkatnya dari Oppo A17 ini. Di mana di sini modelnya sesuai ya, dapat di Oppo A17, dan di sini chipsetnya sendiri pakai chipset MediaTek Helio G35. Dan di sini versi ColorOS sendiri 12.1, dan di sini extended RAM-nya sendiri dapat di 4, dan versi Android-nya sendiri udah dapat di 12. Jadi buat Oppo A17 ini udah termasuknya terbaru banget lah, walaupun sayangnya di sini buat Oppo A17 dia pakai MediaTek Helio G35. Yang performanya sendiri buat main game sendiri masih kurang ya kalau menurut saya pribadi. Ya memang sih dari kebiasaan Oppo sendiri dia pakai MediaTek Helio G35 di HP entry levelnya. Jadi ya gimana, nggak bisa dikomplain lagi dari HP Oppo ini. Extended RAM-nya sendiri ini bisa dapat di 4 GB ya di sini. Kalian tinggal ke tentang perangkat dan masuk di bagian RAM-nya ini, bisa tinggal di rata kananin aja langsung dapat di penambahan RAM di 4 GB. Buat Android-nya tadi udah 12, dan langsung kita beralih di bagian kameranya nih. Yang jelas Oppo A17 ini dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan juga 2 megapiksel buat bokehnya. Buat resolusi videonya sendiri di sini dapatnya 1080 30 fps aja ya seharusnya. Di sini saya bakal cek juga. Ya dapatnya 1080 30 fps aja setelah saya cek. Dan buat kamera depan sendiri dia dapat di 5 megapiksel, sementara buat videonya sendiri dia dapat di 1080 30 fps juga. Jadi ya depan belakang udah sama buat resolusi videonya. Ya bisa dibilang dari Oppo A17 ini ada adjust ya dari Oppo A16, yang dimana kalau Oppo A16 itu dia dapat di triple kamera, di ini dapat di dual kamera, tapi kamera utamanya dinaikin di 50 megapiksel. Oh ya, buat hasil fotonya kalian juga bisa lihat sendiri menurut kalian kayak gimana. Di sini saya bakal coba tes foto di sini dulu ya.
Gimana menurut kalian buat hasil foto dari Oppo A17 ini? Coba deh komen di bawah, kira-kira menurut kalian bakal kayak gimana. Dan buat baterai sendiri tadi udah dijelasin ya, dapat di 5000 mAh dan fast charge sendiri cuma di 10 watt, bukan fast charge sih. Charge-nya ya standar lah. Dan buat harganya, menurut kalian di varian 4/643 ini berapa sih dari harganya dari Oppo A17 ini? Buat harganya sendiri ini dibanderol di harga 1.999.000. Ya ini di 2 juta sih, bukan di 1 jutaan. Tapi ya oke-oke aja sih dari Oppo A17 ini. Gimana menurut kalian dari HP Oppo A17 ini? Komen di bawah. Tapi yang di sini yang setelah saya lihat-lihat dan saya teliti adalah sayangnya di bagian bodi belakangnya ini gampang kotor ternyata ya. Ini saya ceplakin jari aja masih kayak gini, dan buat bersihnya sendiri ini susah banget ya menurut saya pribadi. Di bagian feel leathernya ini agak susah buat dibersihin, harus digosok dengan benar baru bisa bersih. Ya kekurangan sih mungkin di situ ya, karena feelnya feel leather ya sayangnya, bukan yang Oppo Glow Design yang enak banget buat dibersihinnya. Jadi mungkin kekurangan dari Oppo A17 menurut saya pribadi bagian bodinya sih, yang kelihatan gampang kotor ya, karena sekalinya kotor bakal susah buat dibersihin, harus digosok terus menerus. Jadi mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.